kabupaten kota yang lain di sekitar Kabupaten Mojokerto, menawi juga ada situs-situs cagar budaya peninggalan Kerajaan Majapahit. Tetapi rasanya tidak sebanyak yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto, dan ini harus kita syukuri. Dan tadi Pak Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Pak Sinarto tadi sudah menghentikan bahwa kita ini punya kesempatan untuk apa? Untuk memanfaatkan keberadaan situs-situs ini dalam upaya kita meningkatkan, mengembangkan perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitar area situ. Nah, sebetulnya kalau saya matur datang penjenengan, khususnya ini warga desa Kumite, sebetulnya ini adalah masa depan yang sangat cerah. Kalau kita ini betul-betul bisa menempatkan sudut pandang kita berpikir secara positif. Yang saya tadi sempat tanya, terus gimana ini? Ini siapa yang rawat ini? Ini warga Kumite yang tanahnya itu sekarang ini lagi kena lahan untuk ekskavasi. Duh ya? Nah, terus dia nopo tanahnya gitu kan, saya tanyakan. Gimana? Karena itu kan milik pribadi begitu kan? Jadi sementara ini ditinggali rumien, dilihat dulu. Nanti kalau memang sudah ada kejelasan, baru nanti ini intervensi dari pemerintah pusat ya Pak Sinarto ya. Apakah itu nanti disewa atau, nah sekarang ini dari pemerintah provinsi itu baru membiayai untuk kegiatan ekskavasi untuk melihat ya ini sejauh mana. Nah, nyuwun sewu, ini adalah satu penemuan yang sangat besar dan ini sangat penting untuk bangsa Indonesia. Sampai saat ini pertanyaan besar adalah sementara Mojopahit iku ono tenang di kratone. Kalau kerajaan yang begitu besarnya, yang wilayahnya itu sampai mengalahkan luasnya itu dari Indonesia sekarang ini, nah kenyataannya itu loh, bekasnya kratonnya, kerajaannya besar, ini mesti kratonnya lagi uang gede, megah. Nggak mungkin lah wilayah begitu besarnya nggak ada kratonnya sama sekali. Mana kratonnya mana? Sampai saat ini masih merupakan satu pertanyaan besar. Padahal yang sewu ini sangat penting untuk bangsa Indonesia. Kenapa? Karena ini adalah satu kebanggaan tersendiri bagi kita semuanya dan bagi generasi penerus bangsa. Tentang apa? Tentang Kerajaan Majapahit. Bahwa kita ini adalah keturunan dari Kerajaan Majapahit yang dulu bisa mempersatukan Nusantara meskipun dengan wilayah yang terpecah-pecah, pulau-pulau yang banyak dan terpisah oleh lautan yang luas. Itulah kebesaran dari nenek moyang kita. Sehingga sebetulnya bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang sangat besar, yang sangat menghargai perbedaan dan bisa membuktikan kebesarannya. Kenapa? Karena perbedaannya, karena wilayahnya yang terpecah-pecah ternyata masih bisa menjadi satu dan menjadi satu negara yang besar. Disinilah pentingnya peninggalan bersejarah tersebut. Nah, Milo saat ini adalah kesempatan Nyuwun sewu ketika kemudian di desa Kumite ini ada proses ekskavasi. Saya nyuwun tulung pemerintah desa, dalam hal ini Bapak Kepala Desa dan seluruh masyarakat desa bisa membantu proses pelaksanaan. Kalau ini nanti betul-betul nyata dan memang ada situs budaya dan situs Kerajaan Majapahit yang merupakan bagian dari keratonnya Kerajaan Majapahit, ini akan sangat luar biasa. Dan saya yakin kalau itu betul-betul terwujud, maka perubahan besar-besaran akan terjadi di desa Kumite. Pasti pembangunan besar-besaran akan dilakukan di desa Kumite. Amin. Harapannya ke depan kan apa? Karena nggak mungkin dibiarkan wong yang cuma candi Brahu segitu mawon bejijeng bisa berubah seperti itu. Daneo kalau ini betul-betul di sini ada bagian dari keratonnya Kerajaan Majapahit. Nanti semuanya perhatian akan ke sini dan itu nanti ke depan ya adalah tiket untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Kumite. Nah makanya tentunya Pak Kades untuk nanti proses perencanaan pembangunan desa Kumite harus berbeda dengan desa yang lain. Saya kira begitu. Karena penjenengan harus bisa menyiapkan bagaimana warga desa Kumite ini betul-betul nanti siap ketika kemudian nanti proses ekskavasi ini berlanjut dan kemudian nanti ada titik terang, maka desa Kumite ini nanti akan
akan berubah menjadi desa yang masyarakatnya ini menjadi supporting terhadap keberadaan dari situs Kerajaan Majapahit yang telah ditemukan di sini. Dan tentunya balai desanya juga harus berubah, Pak. Wih, hore! Besar. Oke. Sekarang belum. Baru restoran. Belok kiri Bapak, Ibu. Awas buat hati. Ya, bisa dikit. Ayo masa pakai mangu. Harusnya ada bagian cagar budaya gitu. Wah, lagi kita kono gambar tukang-tukang. Jos iki. Lah iki tukang. Aku tukang iki. Pengawas. Ini pemandian nih, bastionnya. Ini kayaknya pemandian ini. Pemandian. Bastion. Awas. Pojok benteng, Bu. Sudut pojok benteng. Jadi, Bu, awas. dulu ini tanahnya segini, Bu. Ini ketutup. Tidak ada yang tahu bahwa ada bangunan sebesar ini dan sebagus ini begitu. Pol paling bawah. Sudah pol. Ya, terus kita punya hipotesis dan pembuktian, kita gali di titik ini dan ternyata benar. Ini merupakan sudut dari barat laut. Hasil hipotesis. Iya, betul sekali. Awalnya dugaan-dugaan seperti itu, Bu, bahwa ini benteng keliling dan kita gali ternyata benar, Pak. Gitu. Dan terus kita gali ke sana, Bu, dan ternyata benar ada bekas jalur dinding ke arah sana sampai kemudian kita menemukan bekas indikasi bekas gerbang di sebelah sana barat ini. Nah, inilah yang kemudian tahun 2020 menjadi momentum kita girang banget gitu, Bu, menemukan dinding seluas 6 hektar begitu. Dan ini lihat ada bekas pahatan nih, Bu. Mana? Halo sahabat arkeolog, jumpa lagi hari pertama. Ya, ini sudah dibersihkan ya. Lebih bersih daripada kemarin waktu persiapan bikin grid-grid. Patok-patok, terus kemudian dibenangi. Nah, ini kondisinya ya. Nanti kita bersihkan semua. Oke, kita bersihkan, kita rapikan lagi. Sudah hampir setahun. Oke, sekarang sudah dibersihkan rumputnya, nanti sehingga didokumentasikan lagi. Terus kemudian nanti kita akan lakukan ekskavasi setelah didokumentasikan awal. Nah, ini masih persiapan, hari pertama masih persiapan. Nanti kita pasang paranet di sini ya, supaya tidak terlalu panas sekali. Dan sehingga pekerja bisa nyaman dan tenang dalam menggali. Gawe apa, Pan? Hah? Pohon udah mati atau gimana ya? Belum. Separuh aja ini. Ini kondisinya. Oke, sudah banyak tumbuhan. Oke, nanti kita bersihkan lagi. Kita belum bisa melakukan pengatapan di sini karena memang lahannya masih lahan milik masyarakat ya. Jadi kita belum bisa membuat atap pelindung di tanah yang bukan hasil. Oke, ini sudah dibersihkan. Ini sudah nampak dicoret sebuah dinding bagian sisi barat dari Kumitir. Oke,
kemarin ketutup rumput-rumputan ilalang. Ini tadi pagi sudah dibersihkan teman-teman. Ini dindingnya harusnya semula dia lebih tinggi. Nah, kita bisa lihat dari kenampakan di stratigrafi runtuhan dari dinding. Nah, kelihatan runtuhnya dinding ini. Jadi dinding ini kurang lebih tingginya, yang bata yang atas itu tinggi ya, cukup tinggi dan masih terus ke atas. Cuma rubuh begitu. Disebut dinding karena baik sisi timur maupun sisi barat ya sisinya halus ya, jadi kayak tembok di rumah itu kanan kiri depan belakang itu sisi halus. Kalau yang di sisi selatan itu talut karena posisi bagian dalam itu tidak rata seperti ini, sedangkan bagian luar itu ya halus. Nah, halus seperti ini. Jadi emang sengaja ditampilkan. Nah, itu terlihat bagaimana pilarnya itu terus sampai ke atas. Jadi dinding ini memiliki pilar-pilar di sebagai penguat dengan jarak. Kalau yang di timur jaraknya 5 meter. Per 5 meter ada pilar. Kalau dinding barat ini belum ketahuan berapa jaraknya, kita akan tampilkan di ekskavasi bulan September ini. Oke, dan lihat ini bata yang double ya, jadi lebarnya itu 2 kali lipat dari bata biasanya. Bata biasanya sekitar panjangnya 35, dia ini panjangnya sampai 40, 50 panjang. Duh, saya nggak bawa meteran, besok ya kita ukur. Terus ini sudah dibersihkan, nanti kita akan terus melakukan ekskavasi, mengangkat lapisan tanah ini sehingga memperlihatkan bagian dindingnya di sebelah sini ya. Ya, oke, kita akan tampilkan biar lebih jelas. Bagian sisi barat. Oke, kita bergerak lagi ke selatan. Cuacanya sudah lebih enak. Ini nanti kita akan gali. Ini terlihat ada bekas-bekas dinding keliling. Besok kita akan gali makan. Oke, iya. Mantap bu. Apa nih? Oh iya. Kayak kacamata baru itu kayaknya, Mbak. Iya. Oke, masih dibersihkan. Dia mas. Ini. Terus mundur sampai situ aja, sampai batas itu.
Biar dicek sama Pak Kolik paling apa batas tanahnya ini. Ini kalau bisa ditarik mundur ya, ini kan tanah kas desa. Ya itu, ibu gede kan belum ini aja. Hah? Belum lagi ini. Nah yo, iki sampai sini. Ini kan sudah tembok ya. Nah ini keruk 1,5, tapi pink ke sana. Pak Kolik, iku sampai tanah siapa iku? Kas desa? Enggak, yang tebu baru dipanen itu loh. Tebu baru dipanen itu. Enggak, batasnya mana? Tanah ini? Bawati, Mbak siapa? Ini Cak Budi. Nah iki? Kawin. Iku kalau ditarik mundur sampai situ. Iya, bawang tanah berarti kan mulon. Nah, habis ngulon kan dinaikin truk ya iso sih. Terawang betul ya. Iya. Tapi sampean kan enggak ditanggul. Hah? Ditanggul. Tanggul tanah. Heeh. Ya, berarti lah betul ya terawang. Wong kata Pak Carik sampai tanah sana juga nggak masalah kok. Nah, soalnya tanamannya udah nggak ada sekarang. Cuma memang dibicarakan buang tanahnya. Nih kalau Kon rene, Mas Lukman tak rene dulu. Dendro. iki wis. Itu tak dari mana? Lewat. Ya, Bob. Ini mana tay? Itu kan mendingan Bukan pintu gerbang, dia jalan masuk ya Pak. Pintu gerbangnya di sini loh, tapi jalan masuk dia lebih rendah, jadi kayak di ringin lawang itu ya, mau turun terus naik. Itu tinggal. Kalau pengen gini. pindah. Ya. Gak ngerti jalan nih ku, mau ke sana. Nggak paham.